Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada dasarnya orang berdakwah atau kemudian orang yang berdakwah itu kalau kita dalam bahasa Arab, ad-da'wah itu artinya ajakan. Maka kemudian orang yang mengajak namanya ad-da'i. Orang yang mengajak ini namanya ad-da'i. Maka kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, kemudian ada istilah da'i, yaitu orang yang mengajak. Tentunya ya orang yang mengajak kepada jalan kebenaran, sabilillah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kemudian di negara kita kelihatannya bukan lagi wacana ya, karena sudah mau dijalankan sama Kementerian Agama, hampir 8.000 pendakwah atau penceramah. Pada dasarnya begini, orang dakwah itu tidak dibatasi oleh tidak dibatasi oleh harus punya ilmu yang mumpuni dan lain-lain. Sebenarnya seperti itu. Kita ngomong general dulu. Kita nasehatin anak kita ngajak istri kita, ngajak orang-orang terdekat kita untuk ayo jamaah. Itu namanya juga dakwah, ya. Itu namanya juga. Jadi secara global yang namanya dakwah itu tanpa dibatasi harus ilmunya mumpuni dan lain-lain. Tetapi karena kemudian dakwah yang skupnya lebih besar, bukan sekedar ke orang terdekat, bukan sekedar ke anak-anaknya, pasangannya, orang tuanya, tetapi kemudian sudah melibatkan banyak masyarakat, maka di situ kemudian muncul problem di situ. Ketika ada seseorang yang secara kompetensi dia belum mumpuni atau bahkan dalam ceramahnya banyak hal-hal yang mungkin kurang pas, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana dia mengajak dengan bil hikmah, tetapi ngajak dengan sesuatu yang tidak pas ataupun konten-konten materinya tidak pas, disitulah kemudian memang tidak harus pemerintah, bahkan siapapun punya kewajiban untuk mengingatkan ketika ada materi dakwah yang disampaikan itu ada kurang pas. Karena kita yang namanya dalam beragama itu kita ada konsep watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam hal kebenaran. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya ketika seseorang sudah dihadapkan seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah saling mengingatkan. Dalam konteks bernegara itu kemudian Kementerian Agama masuk di dalamnya yang merasa dia bertanggung jawab untuk urusan bagaimana para pendakwah baik agama Islam, agama-agama lain itu kemudian mengajak kepada masyarakat secara luas itu konten-kontennya itu mengarah ke hal yang menentamkan, mendamaikan, begitu. Jadi kalau kemudian kita tarik lagi pertanyaannya Mbak Nisa tadi, apakah tanggapan saya bagaimana ketika ada pemerintah keinginan untuk sertifikasi atau kemudian untuk legalitas seorang penceramah ini layak dan tidak. Satu sisi ini perlu karena memang perlu dalam artian bukan dalam rangka membatasi orang untuk berdakwah, bukan, tetapi bagaimana meningkatkan skill, kompetensi seorang pendakwah. Ini kita sekali lagi ngomong pendakwah yang memang didengarkan oleh banyak orang, bukan ngajak ke keluarga, ngajak ke orang terdekat. Karena itu perlu, karena dengan adanya itu, maka sebenarnya secara tidak langsung siapapun yang jadi pendakwah yang itu didengarkan ucapannya oleh banyak orang, maka dia dapat menambah ilmu, dapat juga berhati-hati dalam mengucapkan, karena apa yang diucapkan itu juga dipakai teladan untuk orang lain, maka prinsipnya tidak ada masalah. Kemudian nanti kekhawatiran orang itu kan kemudian sertifikasi itu disalahgunakan. Oh, yang tidak seide dengan pemerintah, yang maka kemudian ini tidak dapat sertifikasi itu dan lain-lain, mendapat sertifikat itu. Prinsipnya kalau ngomong kompetensi
itu sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi, mengetahui kompetensi seorang pendakwah itu penting menurut saya. Karena kalau kita tengok di banyak negara, sebenarnya kok pendakwah ya, sekali lagi, orang ngimami masjid aja tidak bisa sembarang orang ngimami masjid. Ada di Saudi sendiri, tidak semua orang bisa ngimami di masjid. Ada SK dari Kementerian. Kalau di kita kan belum. Di kita kan pokoknya terserah takmirnya, terserah pengurusnya, nunjuk siapa ya sudah. Padahal di Saudi tidak bisa begitu. Di banyak negara yang di situ ada yang harus dilakukan. Menurut saya diperlukan karena ya itu sebagai kontrol pribadi kita sebenarnya. Kalau kita positif itu bersikap positive thinking gitu, mestinya itu untuk kontrol pribadi kita. Kita tidak usah berpikir kita nanti dikontrol pemerintah. Jadi kalau kita mau husnudon gitu, itu untuk kontrol diri kita kan. Intinya namanya orang itu ada salahnya, itu kontrol. Kita dikontrol orang. Itu berarti feedbacknya juga kembali ke kita. Pada prinsipnya begini, orang mengundang seseorang untuk mengisi acara. Itu saya yakin orang yang mengundang paham bagaimana tipe dia menyampaikan. Tidak mungkin tiba-tiba, itu tidak mungkin. Pasti anggap aja lah pengurus itu jumlahnya 20 orang. Saya yakin mungkin yang tidak tahu bisa saja 15, tapi ada 5 orang yang tahu bagaimana dia menyampaikan materi. Kan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik untuk mengontrol pendakwah seperti itu, sebenarnya di sistem kita sudah ada sebenarnya. Kalau itu memang difungsikan dengan betul. Contoh, di setiap kecamatan itu ada namanya penyuluh PNS, dan ada juga penyuluh non PNS yang itu hampir di setiap kelurahan atau di desa itu ada penyuluh non PNS. Kemudian di setiap polsek itu juga ada Babin Kamtibmas, ya kan? Di TNI juga ada. Hampir kalau itu berfungsi sebenarnya, maka yang terjadi kalau ada peristiwa seperti itu yang secara prinsip tidak berdasar dengan keumuman pemahaman masyarakat yang ada di sekitar, itu bisa dimediasi oleh orang-orang tadi, penyuluh PNS, penyuluh non PNS, ya dari Polsek, dari TNI, di Kodim tentunya ya, di Koramil itu semua ada sebenarnya. Ya tinggal kalau kemudian pemerintah mau membuat sertifikasi sehingga ini layak dan tidak, agak susah nanti prakteknya karena orang punya, ibarat kata punya tokoh masing-masing loh. Memang pemahaman saya seperti ini, ya saya harus ngundang orang yang sepemahaman dengan saya. Agak susah. Pasti dia akan berdakwah di sekupnya. Apa kita larang? Ya tidak mungkin karena diundang, dan pemerintah tidak bisa membatasi itu. Tidak bisa. Timbullah sebuah pro kontra karena ini wajib dan tidak wajib. Nanti juga prakteknya juga akan bisa. Tapi kalau secara umum sertifikasinya bagus menurut saya, karena itu untuk mengetahui kemampuan kita sebagai seorang pendakwah. Kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Kalau kita salah ada yang koreksi, itu bagus sebenarnya. Menurut saya pandangan yang seperti ini pandangan yang terlalu sempit, karena kita paham bahwa kita beragama sudah diatur dalam Al-Quran, Sunnah, dan lain-lainnya sudah oleh sepakatan para ulama. Tetapi kita ini bernegara, ibarat kata beragama itu tidak akan berjalan dengan lurus, dengan tenang, dengan tanpa kebisingan, tanpa kegaduhan ketika bernegara itu betul. Ibarat kata, ketika seseorang urusan beragama, maka yang dilihat adalah ulama. Ketika bernegara, maka yang dilihat adalah pemerintah.
ini berkaitan dengan Kamtibmas, ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini kan ceritanya awal munculnya adalah ada ceramah yang membuat gaduh, kan begitu toh? Nah, awalnya kan begitu. Nah, kegaduhan itu diselesaikannya ya dengan cara bernegara pasti. Yang namanya kita hidup bersosial bermasyarakat itu semua ada peraturan. Tidak mungkin. Dari sini bisa kita pahami. Kalau kemudian sebenarnya kalau Kemenak mau buat, MUI loh sudah buat. Lembaga-lembaga atau kita bisa mengatakan ormas-ormas besar di Indonesia itu sudah punya. Kalau di NU ada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Kalau di Muhammadiyah juga ada. Saya yakin di setiap ormas-ormas itu sebenarnya secara alami sudah menyaring yang namanya penceramah atau pendakwah. Sudah. Kemudian MUI juga pernah buat sertifikasi untuk dai-dai. Kalau kemudian Kemenak mengadakan, apa salahnya? Ya tidak ada salah. Ya yang mau ikut saja gitu kan. Yang tidak cocok ya tidak ikut, tidak apa-apa. Karena pada prinsipnya dimanapun orang kalau mau ikut sertifikasi itu pasti di dalamnya banyak ilmu. Pasti di dalamnya banyak ilmu. Saya sendiri seorang tour leader umroh. Ketika saya ikut sertifikasi sebagai seorang tour leader, orang juga sama. Jadi pembimbing aja kok disertifikasi, yang penting doanya benar sudah. Tapi ketika kita masuk dalam sertifikasi itu ternyata banyak ilmu yang kadang baru dan kita belum pernah belajar. Jadi yang penting menurut saya kita sebagai orang bernegara harus patuh terhadap pemerintah, itu poinnya. Kemudian ini aja kan belum dijalankan kan? Kalau sudah dijalankan, di situ banyak kekurangan dan lain aplikasinya nanti ya dibenahi. Kalau memang itu jelek ya jangan dilanjutkan, kan begitu. Belum dimulai, kan gitu ya.